Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dan yang belum like, subscribe, dan share-nya mungkin bisa di-subscribe terlebih dahulu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggabungkan NPWP istri ke NPWP suami ya. Jadi istrinya itu mungkin sudah punya NPWP dan juga suaminya juga punya NPWP dan istrinya ingin menggabungkan NPWP-nya ke NPWP suami ya sehingga nanti hanya mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pelaporan yaitu di NPWP suaminya. Jadi di aplikasi Kotex ya dengan kondisi NIK istri sudah tervalidasi ya artinya dia sudah punya NPWP dan juga ada di FTU. FTU ini Family Tax Unit atau data keluarga lah dikurang seperti itu di akun Kotex suaminya. Nah, kemudian juga bagaimana untuk melakukan pendaftaran nih bagi istri yang belum punya NPWP, tapi dia membutuhkan misalnya sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak. Misalnya istri ini sebagai direktur ya, sebagai direktur, tapi dia sebelumnya belum punya NPWP. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama tadi ya, ketika kita ingin menggabungkan NPWP istri ke suami, kita harus lihat dulu NPWP istri itu statusnya seperti apa. Itu teman-teman bisa cek di akun Cortex istrinya tersebut. Jadi ya tetap seperti biasa harus bisa masuk dulu di akun Cortex istrinya ya. Jika sudah punya NPWP dan masih aktif ya, dan belum pernah mengajukan NE, maka yang pertama ya kalau dia masih aktif maka dia harus mengajukan permohonan nonaktif terlebih dahulu ya. Jadi masuk dari akun kontak istri, registrasi mungkin yang belum, kemudian nanti dia melakukan apa namanya ya registrasi untuk bisa masuk ke konteks ini. Nanti dia masuk ke menu portal saya, kemudian nanti ada di perubahan status penetapan wajib pajak nonaktif. Ya, jadi ini juga bisa secara umum dilakukan untuk wajib pajak yang ingin melakukan penonaktifan NPWP-nya akan masuk ke portal saya, kemudian penetapan wajib pajak nonaktif. Nah, kemudian teman-teman, berikutnya ketika sudah mengajukan permohonan nonaktif, ya nanti akan terproses ya secara sistem, sehingga nanti pastikan teman-teman statusnya sudah nonaktif, kemudian nanti masuk ke menu di portal saya juga untuk merubah status istri tersebut di unit perpajakan keluarga ya. Di unit perpajakan keluarga di menunya di menu portal saya, informasi umum, edit, kemudian unit pajak keluarga, kemudian nanti di menu masing-masing anggota keluarga itu ya khususnya tadi istri tadi itu dilihat statusnya atau dirubah statusnya menjadi status tanggungan ya seperti ini teman-teman. Dimasuk ke menu tersebut kemudian pastikan di sini statusnya menjadi tanggungan agar bisa tadi istri ini bergabung NPWP menjadi NPWP ke NPWP suaminya. Itu kondisi pertama. Nah, kalau kondisi kedua ya teman-teman ketika misalnya teman-teman khususnya istri ini statusnya sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif tapi belum dihapus, maka ini langsung bisa dilakukan perubahan di unit tadi ya, di unit tanggungan keluarga tadi ya. Jadi ini statusnya sudah nonaktif dan tinggal dirubah saja masuk di status istri di konteks suaminya menjadi tanggungan. Jadi pastikan ketika sudah sudah statusnya nonaktif, masuk ke konteks suami, kemudian dilakukan perubahan menjadi statusnya menjadi tanggungan untuk data istri tadi ya. Sehingga nanti secara sistem istri yang punya NPWP ini dan statusnya NE ini terkait dengan administrasi perpajakan khususnya pelaporan akan masuk ke dalam suami. Nah, apakah nanti NIK-nya akan hilang atau tidak terbaca di sistem? Tidak ya. Jadi karena dia sudah pernah punya NPWP, punya NIK dan NIK-nya sudah terregistrasi ya, ketika mungkin melakukan ada apa kondisi-kondisi yang memerlukan NIK ini itu tetap bisa digunakan. Tapi ya tadi untuk administrasi perpajakannya dia tidak aktif dan tergabung dengan suaminya. Nah, kemudian kondisi ketiga, jika memang istri tidak pernah punya NIK atau NPWP, tapi ingin mengakses Cortex, jadi dia mungkin perlu untuk tadi melakukan pembuatan faktur pajak atau untuk dilakukan apa ya pemotongan mungkin seperti itu, dan memang sebelumnya dia belum punya NPWP, NPWP-nya gabung suami, maka istri melakukan pendaftaran di Cortex di sini ya. Di sini daftar di sini nanti di menu
konteks di depan sekali itu ada menu daftar di sini, kemudian masuk daftar, ada NIK, tetapi ketika pilihan di sini dia hanya registrasi saja. Jadi dengan hanya registrasi ini, ya dia bisa melakukan akses di Cortex, tapi nanti untuk administrasi perpajakannya dia akan tetap gabung ke suaminya, seperti itu ya. Nah, status akun Cortex-nya nanti akan muncul belum aktif atau SPDN, yang berarti tidak aktif sebagai wajib pajak dan tidak memiliki kewajiban pajak terpisah. Jadi ini artinya NPWP-nya, NIK-nya itu tergabung dengan suaminya dan dia tidak aktif sebagai wajib pajak, dia tidak perlu melakukan pelaporan dan pelaporan cukup dilakukan oleh suaminya. Nah, kemudian setelah itu juga ubah dan pastikan status istri di unit perpajakan keluarganya itu menjadi tanggungan ya, sama kayak tadi ya. Jadi ketika sudah statusnya nonaktif dari masing-masing istri tadi yang memang sudah punya NPWP, yang NPWP-nya nonaktif ataupun tidak, pastikan di konteks suaminya masuk untuk merubah menjadi tanggungan ya, seperti itu. Agar kewajiban perpajakannya menjadi gabung. Di intinya ya teman-teman, jika istri sudah punya NPWP terpisah dan ingin gabung dengan suami, maka ajukan permohonan WPNE untuk NPWP istrinya ya dari akun konteks istri. Kemudian pastikan status istri di perpajakan keluarga adalah tanggungan, baik dari akun konteks istri tersebut atau juga dari akun konteks suaminya. Kemudian apabila sudah NE, maka SPT tahunan kepala keluarga itu akan dapat mewakili istri atau anggota keluarga lain yang ada di dalam DUK itu. Jadi DUK ini daftar unit keluarga ya, samalah ini unit pajak keluarga. Kalau itu tadi family tax unit ya, intinya sama ya, data anggota keluarga. Dan bagaimana dengan NIK istri yang sudah terdaftar ya tidak perlu dilakukan penghapusan ya, karena kemungkinan di kemudian hari wanita tersebut atau NIK istri tersebut mungkin akan digunakan kembali untuk menggunakan NIK-nya ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini, bagaimana cara menggabungkan NPWP istri ke NPWP suami ya. Dalam hal ini mungkin istri tidak ingin melakukan pelaporan SPT lagi, tapi cukup dilakukan pelaporan oleh suaminya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman. Saya doakan teman-teman tetap sehat selalu, ya murah rezeki dan sukses selalu dalam usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.